nama saya Hana Raheli. Pada video kali ini, saya akan menceritakan cerita rakyat bawang merah dan bawang putih. Pada suatu desa, tinggallah seorang ayah dan anak perempuannya yang bernama Bawang Putih. Bawang Putih adalah gadis yang baik hati dan penurut. Suatu hari, saat pedagang pulang dari berpergian, ia membawa seorang ibu dan anak yang bernama Bawang Merah. Sang ayah berniat menikahi wanita itu. Saat ayahnya pergi berdagang, maka ibu tiri dan kakak tirinya akan memperlakukan bawang putih seperti seorang pembantu. Bawang putih melakukan pekerjaan yang disuruh ibunya, dari mencuci baju, membersihkan rumah, dan memasak. Hei, Bang Putih, cuci bajuku. Jika pekerjaan bawang putih tidak selesai, ibunya akan memukulinya dan menghukumnya dengan tidak memberinya makan. Karena bawang putih sering bekerja, maka tubuh bawang putih menjadi kurus. Suatu hari, ayah bawang putih pulang ke rumah dan jatuh sakit. Bawang putih sangat sedih, namun apa daya ayah bawang putih pun meninggal dunia. Bawang putih menangis sedih, namun bawang merah dan ibunya justru senang karena rumah dan harta ayahnya menjadi milik mereka. Akhirnya dia meninggal juga. Iya, Bu, kita akan kaya. Kehidupan bawang putih menjadi semakin sengsara setelah ayahnya meninggal. Ibu tiri dan bawang merah semakin menyiksanya. Bawang putih sering menangis di malam hari. Suatu hari, bawang putih pergi ke sungai untuk mencuci baju. Saat mencuci, bawang putih tidak sadar selendang ibu tirinya hanyut. Sayangan ibu tidak ada. Jangan-jangan hanya di sungai. Bagaimana ini? Aku tidak berani pulang. Ibu pasti akan memukulku habis-habisan. Bawang putih pun mencari selendang ibu tirinya. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang petani yang sedang memandikan sapinya. Paman, apakah Paman melihat selendang berwarna merah hanyut di sungai? Selendang merah? Oh iya, Paman melihatnya. Sepertinya selendang itu diambil nenek tua yang sedang mencuci pakaian tadi. Rumah nenek tua itu ada di atas gunung. Bawang putih pun segera pergi menaiki gunung. Di sana ia menemukan sebuah rumah kayu. Nenek menyapa bawang putih. Apakah nenek menemukan selendang merah milik ibuku? Ada cucu datang. Ayo masuk. Siapa namamu, Cu? Aku Bawang Putih, Nek. Nenek akan memberikan selendang merah tetapi harus membantu nenek dulu. Selama seharian bawang putih membantu nenek. Bagi bawang putih semua pekerjaan itu tidak berat karena sudah terbiasa. Saat sudah sore bawang putih pun pamit pulang. Nenek pun mengembalikan selendangnya. Bawang Putih, ini selendang merah yang kamu cari. Oh iya, aku ingin memberikan hadiah, sebuah labu untukmu karena kamu sudah membantuku. Pilih mana yang kamu suka. Di meja ada 2 buah labu kecil dan besar. Bawang putih memilih yang kecil karena tidak sanggup membawa yang besar. Sesampainya di rumah, bawang putih pun dimarahi ibu dan kakak tirinya. Dari mana saja kau, Bawang Putih? Kamu sudah berani melawan ya? Hah? Ampun, Bu. Ampun. Aku tadi. Alah, cukup Bawang Putih. Kami tidak butuh alasanmu. Lalu mereka melihat labu yang dibawa bawang putih dan menyuruhnya membelah labu tersebut. Kemudian bawang putih mengambil pisau dan membelahnya. Alangkah terkejutnya mereka karena isi labu tersebut berisikan banyak emas. Hah? Dari mana kamu mendapatkan labu itu? Bawang putih pun menceritakan semuanya. Aduh, Bawang Putih. Seharusnya kamu memilih labu besar. Isinya pasti lebih banyak. Dasar. Mendengar kata-kata bawang merah, ibu tiri pun mempunyai sebuah ide. Keesokan harinya, ibu tiri dan bawang merah pergi ke sungai untuk menghanyutkan selendangnya. Mereka pun mengikuti arah selendangnya. Selendang itu pun kembali diambil oleh nenek itu.
Ibu Tiri dan bawang merah mengikutinya berjalan naik gunung. Aduh, aku capek sekali, Bu. Kita pulang saja yuk. Bawang merah, sabar. Sebentar lagi kita akan mendapatkan perhiasan yang lebih banyak dari bawang putih. Sesampainya di rumah nenek, Ibu Tiri mengetuk pintu dan menanyakan selendang merah. Nenek yang baik hati, apa nenek menemukan selendang merah milik ibuku? Oh, iya. Kebetulan nenek temukan tadi di sungai. Nenek akan memberikan selendang itu jika mereka membantunya. Demi labu itu, mereka pun terpaksa membantu nenek. Capek sekali. Kalau bukan karena buah labu itu, aku tidak akan mau melakukan ini. Iya, ibu sudah lelah. Semoga isi buah labunya nanti lebih banyak. Saatnya mereka pulang. Nenek pun mengembalikan selendangnya. Sama seperti bawang putih, nenek juga menawarkan labu kepada Ibu Tiri dan bawang merah. Coba pilihlah satu labu sebagai hadiah dariku. Dan tentu saja Ibu Tiri dan bawang merah memilih labu yang besar. Aku pilih yang besar dong, Nek. Iya, yang besar saja. Ingat, jangan kalian buka labu itu sebelum sampai di rumah. Iya, Nek, itu pasti. Kami pulang dulu ya, Nek. Karena mereka terlalu serakah, mereka membelah labu tersebut di tengah jalan. Bu, ayo kita buka sekarang saja buah labu ini. Nenek tua kan tidak tahu. Iya, ayo kita buka. Ibu juga penasaran. Tetapi isi labu itu adalah binatang-binatang yang berbisa dan bukanlah emas. Hah? Apa ini? Wah, mana perhiasannya? Kenapa isinya binatang-binatang ini? Ih, au! Ih. Au, aduh. Karena mereka masih di tengah hutan, mereka pun mati digigit ular karena tidak ada yang menolongnya. Keserakahan mereka membawa mereka ke dalam malapetaka. Bawang putih pun hidup bahagia. Perhiasan pembelian nenek itu membuatnya kaya raya.